Halo teman-teman, selamat datang di Friction ID, memberikan edukasi kimia bermanfaat yang pastinya ada dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang amonium nitrat yang menyebabkan ledakan di Beirut, Lebanon. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu amonium nitrat, dan saya akan menjelaskannya dengan MSDS. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu kronologi bagaimana amonium nitrat ini menyebabkan ledakan. Dikutip dari Kompas.com, puluhan warga dilaporkan meninggal dunia dan ribuan orang mengalami luka-luka pasca ledakan besar yang mengguncang Beirut, Lebanon pada Selasa 4 Agustus 2020 petang. Ledakan yang berlokasi di kawasan pelabuhan itu menguncangkan seluruh ibu kota, mengguncang bangunan dan menebarkan kepanikan di antara warganya. Kepulan asap berwarna oranye membubung ke langit setelah ledakan kedua terjadi. Perdana Menteri Hasan Diab menyatakan sebanyak 2.750 amonium nitrat yang merupakan pupuk pertanian disinyalir menjadi penyebab insiden tersebut. Pupuk itu imbunya disimpan selama bertahun-tahun dalam gudang di tepi laut, memicu bencana alam dalam setiap arti, kata dia. Amonium nitrat merupakan senyawa kimia yang berupa garam nitrat dari kation amonium yang dituliskan dengan rumus NH4NO3 atau juga dapat ditulis sebagai N2H4O. Garam ini memiliki kegunaan yang luas, terutama dalam bidang pertanian. Kandungan nitrogen dalam garam ini membuatnya dapat berperan sebagai pupuk nitrogen tinggi. Dikutip dari Sky News, amonium nitrat umumnya digunakan dalam pertanian sebagai pupuk nitrogen tinggi. Pupuk ini relatif stabil dalam sebagian besar kondisi dan murah dari segi produksi, sehingga menjadikannya bahan kimia alternatif yang populer selain sumber nitrogen lain yang lebih mahal. Amonium nitrat juga merupakan komponen utama ANFO atau amonium nitrat ditambahkan bahan bakar minyak, bahan peledak industri yang digunakan dalam penambangan, penggalian, dan konstruksi sipil serta terkandung dalam 80% dari bahan peledak industri yang digunakan di Amerika Serikat. Amonium nitrat tidak dianggap sebagai bahan kimia yang sangat mudah menguap atau berbahaya, tetapi dalam kondisi tertentu bisa mematikan. Oleh karena itu, sebagian besar negara memiliki peraturan yang mengontrol penyimpanan amonium nitrat untuk memastikan keamanannya. Selain penggunaannya sebagai pupuk dan peledak, bisa juga digunakan sebagai piroteknik, herbisidium, insektisidium, campuran pembeku, zat pengoksidasi, dan zat pengkatalisis. Juga digunakan sebagai ekspektoran dan urinary acidifier, industri nitrous oxide dalam campuran pembukuan, korek api, kembang api, dan pupuk. Dari MSDS kita bisa lihat bahwa label bahan bahayanya itu adalah bahan oksidator dan menyebabkan iritasi. Dari bahaya amonium nitrat ini kita fokus ke oksidator. Apa itu oksidator? Oksidator itu adalah bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar ini, teman-teman. Adalah bahan kimia yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi atau oxidizing. Penyebab terjadinya kebakaran umumnya terjadi akibat reaksi bahan tersebut dengan udara yang panas, percikan api, atau karena reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor seperti bahan organik. Bekerja dengan bahan kimia oxidizing membutuhkan pengetahuan dan pengalaman praktis. Jika tidak, resiko kebakaran akan sangat mungkin terjadi. Adapun beberapa contoh bahan kimia dengan sifat ini misalnya hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Bila suatu saat Anda bekerja dengan kedua bahan tersebut, hindarilah panas, reduktor, serta bahan-bahan mudah terbakar lainnya. Frasa R untuk bahan oksidasi R7, R8, dan R9. Ini adalah reaksi bagaimana amonium nitrat ini terjadi ledakan seperti yang terjadi di Beirut, Lebanon. Ini reaksi antara amonium nitrat dan bahan bakar atau fuel oil menjadi ANFO, yaitu amonium nitrat fuel oil. 94% amonium nitrat dan 6% fuel oil. Kita bisa lihat teman-teman dari gambar ini, reaksi yang terjadi adalah reaksi redox di mana NH4NO3 dan wujud padat di sini wujudnya kristal ya, direaksikan dengan alkana menghasilkan nitrogen, gas karbon dioksida, dan air. Hasil ledakan amonium nitrat. Dalam sebuah ledakan, tidak semua amonium nitrat habis dan meledak. Beberapa di antaranya terurai perlahan dan menciptakan gas beracun seperti nitrogen oksida. Menurut Ray, gas-gas inilah yang menjadi penyebab timbulnya kepulan asap merah coklat yang terlihat setelah ledakan Beirut. Pengelolaan keamanan amonium nitrat. Karena potensi ledakan yang dapat disebabkan oleh amonium nitrat, negara-negara atau Uni memberlakukan peraturan ketat tentang bagaimana penyimpanan dan pemrosesannya. Umumnya disimpan di bawah kondisi yang terkontrol dan volume yang telah disesuaikan untuk meminimalisir kemungkinan ledakan, kata ahli biologi tanaman di University of Sydney, Brent Kaiser. Di Australia, penyimpanan dan penggunaan amonium nitrat diawasi untuk mencegah jenis-jenis ledakan yang dapat terjadi. Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat bersama Administrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak membuat daftar dari undang-undang dan peraturan yang bersinggungan dengan pembuatan, pemrosesan, dan penyimpanan amonium nitrat. Bidang-bidang atau fasilitas yang memiliki kuantitas tinggi dari bahan kimia ini kemudian diperiksa oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri. Di dalam MSDS, penyimpanan dan penanganan bahan itu di poin 7
7.1 Kehati-hatian dalam menangani secara aman. Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman, taati label tindakan pencegahan, tindakan higienis, ganti pakaian yang terkontaminasi dan rendam di dalam air. Pelindung kulit preventif, cuci tangan dan muka setelah bekerja dengan bahan tersebut. Dan teman-teman juga bisa lihat di penyimpanan dan penanganan bahan di MSDS yang poin 7.2, dan teman-teman bisa download materi MSDS-nya di description. Nah, begitulah teman-teman penjelasan amonium nitrat yang menyebabkan ledakan di Beirut, Lebanon. Sebelumnya juga saya mengucapkan turut berduka cita kepada saudara kita yang di Lebanon. Semoga amal dan ibadahnya diterima sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberikan sukacita dan penghiburan. Apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa share video ini ke teman-teman kalian. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.